Halo adik-adik, selamat siang. Yang sudah bergabung di room 3, ini baru 4 peserta. Yang di pembagiannya itu ada 4 peserta ya adik-adik. Jadi tunggu lagi sebentar, mudah-mudahan sebentar udah bisa ikut bergabung. Halo, silakan di on kan kameranya adik-adik. Oke. Sarap semua pemakalah on kamera ya. Oke. Ini baru 4 ya. Eh, yang nomor berapa aja yang sudah masuk ini? Boleh saya tahu? Nomor 11 ada? Saya sebut namanya apa namanya nomornya saja. Nomor 11 ada? Christina Pratnya Paramita. Ada Ibu. Oke. Yang Kadek Febrio Arimbawo. Halo? Belum? Belum ada ya? Kemudian Nikomang Ayu Indrianti. Hadir Ibu. Hadir. Aditya Nata Restiawan. Kurang. Oke. Setiawan Oh ya, ada ya, ada di sini. Kemudian Putu Ayu Gita Purwantini. Ini kurang kedengaran apa ada ya? Coba nggak kedengaran. Apa suara saya bisa didengar di sana? Bisa nih Kak Ibu. Bisa, oke. Baik, untuk presentasi hari ini karena waktu kita dibatasi, begitu ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi-lagi, tetapi saya perlu sampaikan untuk presentasi dari masing-masing peserta itu diberikan waktu 10 menit untuk masing-masing peserta, termasuk presentasi dan tanya jawab, ya. Nah, untuk presentasi yang pertama, itu kita mulai saja ya. Sudah siap kalian semua? Sudah? Nah, saya persilahkan untuk Nimade Kristina Pradnya Paramita untuk presentasi pertama mulai dari sekarang. Ingat waktu 10 menit. Deh Ibu mohon izin untuk share screen. Iya. Apakah share screen-nya sudah terlihat Ibu? Sudah adik, sudah. Ya baik, Om Swastiastu, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang penerapan ILKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik dalam pembelajaran matematika sebuah kajian literatur. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, saya Nimade Kristina Pratnya Paramita, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha, selaku penulis satu, dan Bapak Ibu Tupase Suryawan, dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha sebagai penulis dua. Nah, eh, untuk topik pembahasan yang akan saya paparkan yaitu terkait pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Nah, pada pendahuluan ini, teknologi digital memungkinkan pembelajaran matematika disajikan lebih menarik dan bervariasi. Konsep matematika yang bersifat abstrak lebih mudah dipahami melalui penyajian visual dan aktivitas pembelajaran interaktif. Namun,
Keberhasilan pemanfaatan teknologi ini sangat ditentukan oleh bagaimana teknologi tersebut dirancang dan diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Nah, tujuan dari pembelajaran matematika itu membekali peserta didik dengan keterampilan bernalar, memecahkan masalah, dan menerapkan konsep matematika. Namun pada kenyataannya, pencapaian tujuan pembelajaran matematika ini masih belum optimal, terlihat dari hasil PISA tahun 2022 yang menunjukkan skor matematika peserta didik Indonesia sebesar 366 yang masih di bawah rata-rata negara OECD, yaitu sebesar 472. Nah, capaian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembelajaran untuk memperkuat kemampuan bernalar, pemecahan masalah peserta didik. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa banyak peserta didik belum memahami manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang dipelajari itu terasa abstrak dan kurang bermanfaat. Nah, proses pembelajaran juga masih menekankan pada pemberian contoh dan langkah penyelesaian oleh guru, aktivitas belajar yang bersifat satu arah, serta bahan ajar yang belum sepenuhnya adaptif terhadap belajar yang menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Sehingga penerapan ELKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mendukung pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan kemampuan matematis peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait praktik dan hasil penerapan ELKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik dalam pembelajaran matematika. Untuk metode penelitian dari artikel ini yaitu menggunakan metode kajian literatur atau literatur review dengan sumber data artikel berasal dari Google Scholar, Sinta, Doage, dan ResearchGate. Kemudian untuk prosedur seleksi artikelnya itu seperti pada layar menggunakan diagram alir dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan artikel yang disertakan. Untuk teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif membandingkan hasil penelitian terkait bentuk penerapan ELKPD, konteks pembelajaran, dan dampaknya terhadap pembelajaran matematika. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, saya merangkum temuan utama dari kajian literatur terhadap 10 artikel yang relevan dengan penerapan ELKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik. Nah, dari 10 artikel yang dikaji ini, pendekatan yang paling banyak digunakan dalam mengembangkan LKPD interaktif itu adalah pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, dominasi ini menunjukkan adanya kecenderungan peneliti memilih pendekatan yang mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata. Dari sisi metode, hampir seluruh penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan dengan model EDI, karena model ini memungkinkan proses pengembangan bahan ajar yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Nah, untuk masalah matematika realistik dalam ELKPD itu disajikan melalui situasi yang dekat dengan pengalaman peserta didik seperti aktivitas sehari-hari, lingkungan sekolah, atau data sederhana yang mudah dibayangkan. Nah, variasi penyajian masalah ini mencerminkan bahwa masalah matematika realistik ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran. Nah, dari artikel-artikel yang dikaji, itu terlihat bahwa pengembangan LKPD ini tidak terpaku pada satu platform saja. Eh, Peneliti memanfaatkan berbagai media seperti Flipbook, Liveworksheet, dan Google Form. Ini menunjukkan bahwa teknologi itu digunakan sebagai sarana pendukung agar penyajian masalah matematika ini menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan oleh siswa. Selain media, hasil kajian juga menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam pengembangan LKPD dari materi pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks masalah, lalu diikuti dengan aktivitas pembelajaran yang saling mendukung. Nah, dari keterkaitan ini, pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi tersusun secara runtut. Nah, dari sisi kualitas juga hampir seluruh artikel itu melaporkan ELKPD yang dikembangkan telah melalui uji kelayakan. Hasilnya itu menunjukkan ELKPD tidak hanya valid secara isi, tetapi juga praktis digunakan dan efektif dalam pembelajaran. Dampak penggunaan ELKPD dengan penyajian masalah matematika realistik juga terlihat
cukup luas, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, tapi juga untuk kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis, kemampuan berpikir kritis, dan juga kepercayaan diri peserta didik. Nah, sebagai kesimpulannya, kajian literatur yang sudah saya paparkan ini menunjukkan bahwa LKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik ini terbukti valid, praktis, dan efektif dalam pembelajaran matematika. Kemudian penyajian masalah yang dikaitkan dengan kehidupan nyata memberikan dampak positif terhadap berbagai kemampuan matematis peserta didik dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Untuk pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan interaktivitas, mempermudah akses, dan juga mendukung pemahaman konsep. Oleh karena itu, ELKPD interaktif berbasis masalah matematika realistik ini layak dikembangkan dan diterapkan dengan pengembangan lanjutannya itu menekankan pada desain interaktif, kesesuaian konteks dengan kriteria peserta didik, serta variasi penyajian masalah. Oke, Baik, sudah deh. sekian. Jadi waktunya sudah habis. Saya sebenarnya ini masih lagi 2 menit saja. Saya persilakan untuk teman-temannya untuk bertanya ataupun ngasih saran dan masukan. Persilakan, waktu 2 menit. Silakan bagi teman-temannya untuk memberikan pertanyaan pada Christina Pratnya Paramita terkait dengan judul artikelnya penerapan ELKPD. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Boleh saya bertanya, kalau tidak ada biar ada saja pertanyaan yang bisa dijawab barangkali. Saya bertanya kepada adik, tolong diberikan contohnya barangkali bagaimana penerapan ELKPD ini dalam pembelajaran matematika. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah saya dapatkan untuk saya analisis dan saya jadikan dalam artikel yang relevan dalam penulisan artikel saya ini, untuk penerapan Hmm. ELKPD interaktif yang berbasis masalah matematika realistik ini itu digunakan dalam berbagai materi dalam matematika. Nah, konteks masalahnya itu menyesuaikan dengan materinya. Misalnya, pada materi statistik, untuk konteks masalahnya itu menggunakan data-data yang dapat dipahami atau yang setidaknya untuk masalah matematika realistik ini bisa dibayangkan dan masuk akal dalam pikiran siswa seperti di dalam lingkungan sehari-hari siswa di sekolah itu menggunakan data ukuran sepatu, eh, data berat badan siswa, dan untuk aktivitas interaktifnya itu bergantung dari platform yang digunakan. Misalnya dari Live Worksheet, platform Live Worksheet itu menggunakan aktivitas yang memungkinkan siswa menjawab eh, pertanyaan atau soal itu secara langsung. Bisa saja itu menggunakan isian singkat, pilihan ganda, atau aktivitas drag and drop, yang dimana setelah nanti siswanya eh, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD itu, gurunya langsung bisa memberikan feedback atau umpan balik di tahap bagian mana saja siswanya itu masih ada kekeliruan atau kesalahan. Mungkin Oke, sekian, Bu, yang bisa ya. saya Terima sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sebenarnya saya menginginkan pertanyaan dari teman-temannya karena ini ada penilaian juga untuk pemakalah begitu supaya ada pertanyaan yang memang mampu dijawab sehingga saya lah tadi bertanya karena adik-adik yang lainnya pemakalah yang lainnya belum apa namanya ada yang mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk saudara Christina Pratnya Paramita. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk ke saudara yang kedua atau pemakalah yang kedua.
Di sini Kadek Febrio Arimbawa. Ada? Tidak ada ya? Yang tidak datang ya? Itu Febrio ada dulu, tapi sepertinya masih ada ini. Ibu tadi dia sempat nitip pesan kalau Oh, dia sudah giliran dia bisa dipindahkan ke di akhir karena ada ini. iya. Baik, terima kasih Ya, informasinya. Sehingga saya bisa lanjutkan untuk pemakalah berikutnya. Mudah-mudahan sebentar setelah ini pemakalah yang saya sebutkan tadi bisa datang atau hadir. Ya, pemakalah berikutnya Nikomang Ayu Indriyanti. Kami persilahkan untuk mempresentasikan karyanya. Silakan Komang Ayu Indriyanti. Nah, baik, mohon izin untuk share screen Waktunya, ya, Ibu. iya. Mohon teman-teman yang lain, pemakalah yang lain bertanya ya untuk teman-teman yang presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Hmm, Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Indrianti. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kajian literatur pemanfaatan e-modul interaktif terhadap pemahaman konsep matematika siswa sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, baik, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada research question, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada latar belakang, di mana pada era saat ini pendidikan itu didorong untuk melakukan pembelajaran secara digital atau menggunakan bahan ajar yang elektronik. Namun, jika kita lihat pemahaman konsep, terutama pada jenjang SMK, saat ini kita lihat dari hasil TKA Matematika SMK tahun 2025, menunjukkan nilai rata 35,57. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman konsep siswa, khususnya pada siswa SMK. Nah, hal ini dikarenakan siswa itu masih sulit memahami konsep-konsep abstrak pada matematika itu sendiri. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa e-modul itu dapat mengatasi kesenjangan tersebut, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep dengan menggunakan e-modul itu dapat meningkatkan pemahaman konsep. Nah, maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana penggunaan e-modul interaktif khususnya pada jenjang SMK pada pemahaman konsep siswa. Adapun research question dari penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan e-modul interaktif dalam pembelajaran matematika di SMK berdasarkan studi terdahulu. Yang kedua, bagaimana karakteristik fitur interaktif yang diintegrasikan dalam e-modul untuk mendukung peningkatan pemahaman konsep matematika siswa SMK. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan e-modul interaktif terhadap pemahaman konsep matematika SMK. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan, di mana penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan mengacu pada pedoman Prisma, di mana pada metode penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada penyaringan, dan yang ketiga ada inklusi. Nah, di bagian identifikasi di sini terdapat 100 artikel yang diperoleh dari pencarian menggunakan keyword yang diperoleh dari Google Scholar dan Scopus. Adapun pada tahap penyaringan, terdapat 48 yang dikecualikan karena tidak berfokus pada jenjang SMK dan 52 dievaluasi berdasarkan kriteria eksklusi dan inklusi. Nah, pada tahap inklusi, terdapat 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dilanjutkan proses analisis. Oke, adapun hasil penelitian di mana pada research question yang pertama yaitu implementasi e-modul interaktif dalam pembelajaran matematika di SMK. Nah, implementasi e-modul interaktif matematika di SMK yang saya analisis menerapkan beberapa pendekatan. Yaitu yang pertama ada pendekatan kontekstual berbasis vokasi, pembelajaran mandiri, dan microlearning untuk mendukung pemahaman konsep siswa. Nah, di mana di penerapan pendekatan kontekstual berbasis vokasi ini bertujuan untuk
dikaitkan dengan situasi nyata atau sesuai dengan jurusan di SMK itu. Yang kedua, pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri ini memungkinkan siswa itu mempelajari konsep dan latihan secara mandiri. Yang ketiga itu pendekatan microlearning, yaitu menjadi sarana penguatan dan pengulangan konsep secara mandiri yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang kedua itu ada karakteristik fitur interaktif e-modul dalam mendukung pemahaman konsep matematika. Nah, dari beberapa artikel, penerapan fitur-fitur interaktif pada e-modul matematika khususnya pada jenjang SMK cenderung memuat materi terstruktur berbasis vokasi, latihan soal interaktif dengan umpan balik, visualisasi multimedia, dan dan hal ini, penerapan fitur-fitur ini merupakan upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual melalui latihan yang berbasis vokasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, meningkatkan keterlibatan siswa dan sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Yang research question yang ketiga yaitu pengaruh e-modul interaktif terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMK. Nah, dari 14 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa e-modul interaktif itu valid membantu pemahaman konsep siswa matematika di SMK melalui visualisasi dan konteks vokasi atau menggunakan kontekstual. Mungkin yang kesimpulannya yaitu jadi kajian sistematis menunjukkan bahwa modul interaktif itu berpotensi meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMK melalui pendekatan kontekstual berbasis vokasi dan pembelajaran mandiri serta pemanfaatan multimedia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu Indrianti yang sudah mempresentasikan tadi karya artikelnya. Dan sekarang kami persilahkan kepada pemakalah yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, ini ya masih ada waktu 5 menit. Ini sangat efisien sekali tadi presentasinya ya. Silakan untuk pemakalah lain untuk mengajukan pertanyaan. Ini terkait dengan pemanfaatan e-modul ya. Jadi terhadap pemahaman konsep matematika. Dari sini untuknya di sini siswa sekolah menengah kejuruan gitu ya. Silakan pemakalah yang lain untuk bertanya. Mohon izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Oh, saya tidak lihat. Iya, jadi Christina, silakan. Katanya mau bertanya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi Indri itu telah menyampaikan terkait dengan modul interaktif itu menggunakan berbagai fitur untuk membantu pemahaman konsep siswa. Nah, pertanyaan saya, fitur apa yang menurut Indri itu yang paling membantu siswa memahami konsep matematika? Ya, Sekian. ya fitur apa yang paling membantu untuk peserta didik supaya memahami konsep matematika? Begitu barangkali. Silakan untuk Ayu Indri menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terkait pertanyaannya, fitur apa yang menurut saya itu yang paling membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, dari artikel yang saya analisis, e-modul itu eh, alur kegiatan pembelajarannya itu paling banyak itu konten dan evaluasi, di mana di konten ini biasanya akan disajikan dengan visualisasi, dengan simulasi, dan juga dengan beberapa kegiatan yang mampu membantu siswa dalam memvisualisasikan materi. Dan lanjutkan dengan evaluasi, di mana di evaluasi ini beberapa artikel, 14 artikel yang saya analisis itu menggunakan evaluasi atau latihan soal yang berbasis vokasi dan latihan soal yang interaktif, di mana jika ditanya fitur apa yang paling membantu, menurut saya semua fitur itu saling berkaitan, di mana dimulai dari konten, di mana di konten itu terdapat beberapa fitur, misalnya ada GeoGebra. Di beberapa penelitian yang saya analisis, ada fitur GeoGebra, ada fitur visualisasi, ada fitur video, dan ada fitur umpan balik, di mana fitur ini akan saling membantu dalam
menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir itu ada fitur dievaluasi, itu ada fitur latihan soal secara interaktif, di mana di latihan soal ini siswa akan diberikan soal yang berbasis vokasi atau sesuai dengan jurusan di SMK-nya itu. Dan di evaluasi interaktif ini juga siswa akan langsung diberikan umpan balik terkait jawaban yang mereka berikan seperti itu. Mungkin jika ditanya fitur apa yang paling membantu, menurut saya semua fitur itu membantu siswa dalam memahami konsep yang mereka pelajari. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sudah dijawab. Jadi fitur apa yang ini semua mungkin memungkinkan untuk belajar anak-anak ya. Tetapi di sini mana yang paling tepat itu yang ditanyakan. Mungkin ini yang paling tepat sesuai dengan materi yang disampaikan, dengan fitur yang disajikan. Begitu barangkali yang bisa Ibu simpulkan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari pemakalah yang lainnya? Lagi 1 menit ada waktu? Oke, tidak ada ya. Jadi satu pemakalah jadi ada satu pertanyaan. Berarti tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi saya lanjutkan untuk pemakalah yang ketiga. Jadi pemakalah, pemakalah yang ketiga ini Imade Aditya Natara Setiawan yang menggunakan multimedia pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep untuk di matematika SMP ya. Nah, jadi saya tidak membacanya dengan lengkap karena terbatasnya waktu, begitu waktu hanya masing-masing 10 menit. Saya persilahkan kepada Imade Adidiana Taristiawan untuk mempresentasikannya 10 menit dari sekarang. Terima kasih, silakan. Oke, tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya ini. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Iya, Apakah suara saya sudah dengan jelas terdengar? Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? terdengar dikerasin lagi dikit, mungkin didekatin dikit. Oke, Oke, karena pakai DWS itu. iya. Tes. Ah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kembali. Perkenalkan, nama saya Imade Danata Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya atau draft artikel saya bersama dengan penulis kedua yakni Nimade Sri Mertasari, penulis ketiga yaitu Ikuti Pastor Suryawan dengan artikel berjudul Multimedia Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP dengan Systematic Literature Review. Adapun yang melatar belakangi penyusunan artikel ini yakni yang pertama, pemahaman konsep merupakan kemampuan kognitif fundamental dalam pembelajaran matematika SMP. Nah, maksud dari kognitif fundamental ini adalah pemahaman konsep merupakan tangga utama atau tangga pertama dari pembelajaran matematika yang secara tangga secara step by step. Namun jadi artinya pemahaman konsep ini merupakan hal yang wajib atau harus dihafalkan atau dimengerti oleh siswa agar bisa ke jenjang berikutnya. Nah, di sini saya mengambil jenjang SMP. Mengapa mengambil jenjang SMP? Karena jenjang SMP ini adalah peralihan antara berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak. Yang dimana di jenjang SD mungkin siswa masih berpikir secara konkret dan nantinya di SMA akan lebih banyak berpikir secara abstrak. Nah, jenjang SMP ini merupakan jenjang peralihan antara berpikir konkret ke berpikir abstrak. Oleh karena itu, saya dan tim itu memilih untuk jenjang SMP sebagai populasi yang akan diteliti. Kemudian selain itu sudah ada berbagai penelitian yang menunjukkan multimedia ini merupakan pembelajaran berpotensi untuk meningkatkan pemahaman konsep. Dan penelitian-penelitian tersebut
telah banyak dilakukan dengan pendekatan media yang beragam. Hal ini juga menyebabkan hasil penelitian dari berbagai penelitian yang mengenai multimedia untuk meningkatkan pemahaman konsep itu masih tersebar dan belum terpetakan secara sistematis. Oleh karena itu, perlu kajian sistematis untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait penggunaan multimedia pembelajaran. Baik, itu merupakan latar belakang dari penelitian ini. Ini selanjutnya tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama mengkaji dan mengidentifikasi penggunaan multimedia pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMP. Dan yang kedua, menganalisis temuan penelitian terkait efektivitas multimedia pembelajaran, serta mencari celah untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yakni jenis penelitiannya merupakan penelitian literatur atau lebih tepatnya systematic literature review dengan prosedur atau pedoman Prisma yang terdiri dari 4 langkah, yakni identification, screening, eligibility, and included. Kemudian basis data yang digunakan pada kajian literatur ini merupakan basis data Google Scholar dan beberapa sumber ilmiah relevan lainnya dengan rentan tahun publikasi 2021 hingga 2025, dan jumlah artikel yang dianalisis itu ada 15 artikel. Nah, sebelum saya lebih lanjut, adapun prosedur Prisma yang perlu dimengerti oleh rekan-rekan sekalian, yakni prosedur Prisma itu terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama identification, yang dimana merupakan pemeriksaan awal seperti jenis artikel, bidang artikel, hingga pengecekan data duplikat. Misalnya kita men-searching suatu judul dalam basis data, kita perlu melakukan identification dengan pemeriksaan awal, pemeriksaan jenis, dan pemeriksaan bidang artikel tersebut. Kemudian tahap kedua yakni screening, dan di mana di tahap ini kita melakukan penyaringan artikel berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dan langkah ketiga, eligibility, yaitu kita mengunduh serta membaca teks artikel secara menerus, atau kita membaca full teks dari artikel yang akan kita teliti. Kemudian yang terakhir, included, yaitu hasil penyaringan artikel yang dinilai paling relevan dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, adapun prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni pada tahap identification terdapat artikel awal terkumpul yakni sebanyak 400 artikel dengan artikel duplikat 20, artikel dihapus karena alasan lainnya. Yang ini bisa terjadi karena artikel tersebut berupa pernyataan ataupun tidak dapat diakses atau sistem dari basis datanya error. Kemudian pada tahap kedua yaitu screening, tersisa artikel 320. Dan adapun artikel yang tidak sesuai seperti beda bidang, beda jenis, itu tersaring menjadi 250 artikel dengan tersisa 70. Kemudian artikel yang tidak dapat diakses 30, populasi tidak sesuai 15, studi pembelajaran 10, dan menghasilkan artikel yang dianalisis di akhir yakni sebanyak 15 artikel dengan jenis-jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas ada 1 artikel, penelitian kuantitatif ada 1 artikel, dan mayoritas dari penelitian yang diteliti yakni penelitian pengembangan yakni sebanyak 12 artikel, serta terdapat ada 1 artikel berjenis kuasi eksperimen. Kemudian hasil utama yang didapat setelah melakukan kajian literatur ini yakni pertama, multimedia pembelajaran dinyatakan valid, praktis, dan efektif, dan penggunaan multimedia ini mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa serta membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Meskipun efektif, implementasi multimedia pembelajaran masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi, serta waktu dan biaya pengembangan multimedia. Baik, selanjutnya adalah simpulan dasaran, yang dimana kesimpulannya, multimedia pembelajaran memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMP dan
dapat dijadikan alternatif strategis dalam pembelajaran matematika. Kemudian disarankan juga agar guru untuk memanfaatkan multimedia pembelajaran secara optimal serta penelitian selanjutnya dapat mengembangkan multimedia yang lebih kontekstual dan menguji keefektivitasnya secara langsung di kelas. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya waktu saya kembalikan ke Ibu Gustia Yurai Oke. selaku koordinator. Terima Terima kasih kasih. pada Saudara Made Aditya Nata Restiawan atas paparan materinya yang sudah tadi disampaikan dengan waktu yang tepat ya. Tapi di sini masih ada waktu 2 menit untuk pemakalah lainnya mengajukan pertanyaan. Silakan dari pemakalah lain untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon izin bertanya, Ibu. Oh iya, ini Kadek Febrio ya? Enggak, Bu. Mohon maaf Oke, nih baru join. oke. Iya, silakan. Pertanyaannya Ya, jadi di disampaikan. sini saya ingin bertanya kepada pemakalah Aditya Nata. Jadi tadi sudah memaparkan mengenai kajian sistematik literatur review mengenai multimedia untuk meningkatkan pemahaman konsep. Jadi dari artikel yang direview tersebut, saya ingin bertanya jenis multimedia apa saja yang lebih banyak digunakan seperti itu. Silakan Restiawan untuk menjawab pertanyaannya. Jenis multimedia apa yang sudah digunakan ya, yang di dalam pembelajaran gitu ya? Yang lebih banyak Ini digunakan. yang direview di artikel ini lebih banyak jenis multimedia seperti apa? Oh, yang terbanyak jenis multimedia yang bagaimana yang sudah apa namanya dipraktekkan di dalam pembelajaran yang paling banyak. Silakan. Baik, baik terima kasih Febrio atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan 15 artikel yang direview yang artikel yang paling relevan dengan judul yang saya review itu paling banyak dia menggunakan media seperti slide dan video. Kenapa? Karena ini uh, paling praktis dan tidak memakan waktu yang banyak dibandingkan dengan media pembelajaran yang menggunakan AR ataupun VR dengan interaktivitas atau tingkat kesulitan pembuatannya itu lebih tinggi. Oleh karena itu lebih cenderung lebih banyak menggunakan media pembelajaran bacaan seperti slide ataupun video dari YouTube dan beberapa mungkin ada software-software pembantu seperti GeoGebra yang cukup lumrah, tapi ada juga yang menggunakan software-software yang lebih rumit juga beberapa, tapi cenderung mayoritas lebih banyak menggunakan software yang lebih lumrah digunakan seperti GeoGebra, Digi Matematika, dan beberapa software lainnya. Oke. Begitu ya. Iya, jadi banyak sebenarnya multimedia yang digunakan, tapi ada yang paling banyak gitu kan, ada yang paling banyak karena kemudahan-kemudahan yang ada pada multimedia tersebut. Mungkin di sini walaupun multimedianya canggih, teknologi atau apa namanya gurunya pintar, tetapi kalau dalam mengoperasikan teknologi kurang mampu juga tidak memberikan penghasil yang maksimal begitu ya. Baik, terima kasih kepada Aditya Natarestiawan. Karena kita terbatas oleh waktu, sebenarnya saya sangat tertarik pada pemakalah semuanya untuk bertanya. Tapi karena dibatasi waktu, saya akan akhiri dulu untuk Restiawan. Saya lanjutkan kepada pemakalah berikutnya. Apakah Kadek Febrio sudah siap? Ini siap nih, Ibu. Oke, siap. Oke, silakan untuk Kadek Febrio untuk memulai presentasinya.
Mohon izin sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah jelas. Sebelumnya di sini mohon maaf kepada pemakalah lain serta Ibu. Di sini saya hanya menyiapkan slideshow yang sangat sederhana. Jadi di sini saya akan memaparkan artikel saya, penelitian saya mengenai hubungan persepsi terhadap evaluasi desain for change dengan hasil belajar matematika siswa. Adapun latar belakang yang latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama pendidikan inklusif yang merupakan pendekatan pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik termasuk siswa berkebutuhan khusus sehingga mereka memperoleh hak layanan pendidikan yang setara dalam satu lingkungan pembelajaran yang sama. Dan evaluasi pada pendidikan inklusi belum masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari siswa inklusi. Nah, daripada itu muncullah suatu pendekatan yaitu pendekatan design for change yang menawarkan evaluasi partisipatif dan humanis yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Kemudian muncullah hasil belajar yang merupakan indikator utama dari keberhasilan proses pembelajaran yang mencerminkan perubahan pengetahuan. Nah, dari tersebut belum ada yang meneliti bagaimana sih hubungan dari persepsi terhadap design for change ini dengan hasil belajar siswa. Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan persepsi siswa terhadap evaluasi berbasis design for change dengan hasil belajar matematika siswa inklusi. Di mana penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan jenis penelitian korelasional, di mana analisis kuantitatifnya menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis antara variabel persepsi dengan variabel hasil belajar matematika siswa, dan diperkuat dengan hasil wawancara serta hasil observasi, di mana sampel dari penelitian ini yaitu 244 siswa SMK PK di Bali, yaitu 244 siswa yang tersebar di 28 sekolah SMK di Bali. Adapun instrumen yang digunakan, yang pertama itu ada angket yang bertujuan untuk mendapatkan data persepsinya, kemudian tes hasil belajar untuk mendapatkan hasil belajar siswa, dan kemudian ada wawancara, pedoman wawancara yang digunakan untuk hasilnya nanti akan untuk memperkuat dari temuan kuantitatifnya. Kemudian kita lanjut ke hasil, di mana dari hasil persepsi siswa yang didapatkan dari angket, di mana rata-rata persepsinya yaitu sebesar 74,32, yang dimana bisa dikategorikan baik. Kemudian adapun dari persentasenya yaitu 45,9% siswa berada pada kategori baik, 14,34% siswa dalam kategori sangat baik, di mana hal tersebut menunjukkan persepsi yang positif terhadap evaluasi DFC. Dan adapun pada hasil belajar, di sini nilai terendah didapatkan pada skor 61 dan nilai tertinggi didapatkan pada nilai 100 dengan rata-rata hasil belajarnya yaitu 80,6. Kemudian dari kedua data skor tersebut
dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan hasilnya mendapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 35,110 ditambah 0,612 X, di mana hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 dan hasil tersebut menyatakan bahwa kontribusinya sangat signifikan. Dan adapun nilai R-square-nya yaitu 0,270, di mana itu menunjukkan kontribusi dari persepsi sebesar 27% terhadap hasil belajar. Kemudian lanjut ke pembahasannya, di mana dari yang sudah dipaparkan tadi, evaluasi DFC di sini meningkatkan keterlibatan siswa, dan di mana umpan balik dari tahapan DFC ini membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dan tahapan FIT sini membuat evaluasi lebih bermakna. Adapun kesimpulannya yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan, di mana jikalau persepsinya positif, maka hasil belajarnya meningkat. Begitu pula dengan sebaliknya, dan DFC relevan untuk evaluasi di kelas inklusi. Jadi sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Ibu sebagai moderator. Terima kasih atas pemaparannya materi tadi sudah disampaikan terkait dengan judul pemakalahnya, yaitu terkait dengan hubungan persepsi terhadap evaluasi desain sulit dengan hasil belajar matematika. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan untuk yang lainnya, pemakalah yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Kadek Febrio Arimbawa terkait dengan makalah yang telah dipresentasikan tadi. Silakan. Ya, silakan untuk Aditya Nata Restiawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya mohon izin bertanya mungkin ke yang dasar aja ya, karena saya jujur saja saya kurang mengerti bagaimana design for change ini terhadap hasil belajar matematika. Mungkin bisa dijelaskan tentang design for change-nya untuk review. Oke, itu aja. Silakan mungkin untuk Febrio untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Restiawan tadi. Jadi dia menanyakan terkait dengan evaluasi yang tadi dibuat dalam judulnya. Silakan. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya dari Adit. Jadi di sini Adit bingung apa itu design for change ya. Iya. Oke, jadi di sini adalah suatu pendekatan yang berawal dari design thinking, di mana design thinking itu merupakan pendekatan inovatif yang berorientasi pada manusia dengan mengadopsi cara kerja untuk menggabungkan kebutuhan pengguna. Nah, dari design thinking inilah disederhanakan menjadi design for change tadi, yaitu pendekatan yang bersifat praktis untuk menanamkan nilai-nilai dan dampak positif kehidupan individu, di mana design for change ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu FIT. Ada feel, imagine, do, dan share. Seperti contoh di tahap feel, yang pertama yaitu merasakan. Pada tahap ini guru yang melakukan evaluasi itu mencoba memahami kebutuhan dan kondisi siswa secara lebih mendalam. Kemudian pada tahap imagine, guru yang melaksanakan tahap fit ini mulai mengembangkan berbagai ide-ide kreatif dan inovatif untuk memperbaiki sistem evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu tahapnya yaitu do, di mana pada tahap ini ide-ide yang telah dirancang tadi itu diimplementasikan atau dilakukan. Do itu adalah dengan kata lainnya melakukan. Dan
pada tahap share. Oke, share ini bisa dibilang nama lainnya membagikan, dan pada tahap ini eh, guru tersebut berbagi hasil dan pengalaman yang diperoleh. Jadi mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas? Ini lagi 1 menit Eh, waktunya. baik, berarti desain proses ini merupakan sebuah pendekatan dengan tadi dengan langkah-langkahnya itu kayak fit yang tadi telah dijelaskan ya. Sebuah Ini pendekatan berarti ya. dan fit yang tadi, feel, do, dan share. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Iya. Baik, waktunya sudah pas ini. 13.35 sudah 10 menit. Jadi saya tidak menambah mengurangi. Jadi saya persilahkan untuk mengakhiri presentasinya dan saya akan lanjut untuk pemakalah berikutnya, yaitu termasuk ini adalah pemakalah yang terakhir, yaitu Niputu Ayugita Purwantini. Jadi silakan untuk Niputu Ayugita Purwantini, dan kepada Febrio silakan akhiri presentasinya. Oke, terima kasih. Niputu Ayugita Purwantini. Ya. Ini terkait dengan model pembelajaran Teams Games Turnamen dalam meningkatkan motivasi belajar matematika. Ini di SD penelitiannya. Silakan, Putu. Mohon izin Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dek, terdengar. Lembut sekali ini dari sini. Kurang keras kayaknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Ayugita Purwantini dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya melakukan menganalisis artikel yang berjudul Model Pembelajaran Teams Games Turnamen dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar. Adapun hal yang melatar belakangi artikel saya yaitu eh, matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan perlu diajarkan sejak dini karena berperan dalam melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis siswa. Namun, pembelajaran matematika pada kenyataannya masih sering dianggap sulit dan kurang menarik oleh siswa. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya motivasi belajar matematika siswa. Padahal, motivasi belajar siswa memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif, aktif, dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau bisa disingkat dengan TGT. Berbagai penelitian telah mengkaji penerapan model TGT ini dalam meningkatkan motivasi belajar. Namun, hasil-hasil tersebut masih tersebar pada berbagai artikel yang memiliki karakteristik beragam, baik dari segi desain penelitian, subjek, materi pembelajaran, maupun media pendukung yang digunakan. Nah, kondisi ini menyebabkan belum tersedianya gambaran yang komprehensif dan terintegrasi mengenai efektivitas model dari Teams Games Turnamen ini dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, dilakukan kajian literatur sistematis untuk mengkaji penerapan model TGT dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis hasil penelitian terdahulu terkait penerapan model TGT terhadap motivasi belajar matematika siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review, yang dimana artikel yang dianalisis merupakan artikel yang dipublikasi pada rentang tahun 2021 hingga 2025 yang diperoleh dari basis data ilmiah bereputasi seperti Scholar dan Scopus. Nah, jumlah artikel yang dianalisis yaitu 15 artikel. Prosedur penelitian ada 4, yaitu saya menggunakan, mohon maaf,
dalam prosedur penelitian ini saya menggunakan alur Prisma yang dimana ada 4 tahapan, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan disertakan. Nah, pada tahap identifikasi ini, data awal artikel dari Google Scholar yang saya dapat 167 artikel dengan menggunakan keyword Teams Games Turnamen, TGT, motivasi belajar matematika, dan pembelajaran sekolah dasar. Kemudian didapat juga artikel dari sumber lain sebanyak 20 artikel. Sehingga jumlahnya itu diidentifikasi terdapat 187 artikel. Pada tahap penyaringan dilakukan penghapusan data duplikasi. Karena tidak terdapat data duplikasi, data tetap 187 artikel. Kemudian di tahap kelayakan, artikel teks lengkap yang dinilai kelayakannya itu terdapat 31 artikel. Artikel yang dikecualikan ada 16 artikel dengan alasan partisipan tidak sesuai 12 artikel, tahun publikasi tidak sesuai 3 artikel, dan alasan lain 1 artikel. Nah, pada tahap disertakan, artikel yang dianalisis terdapat 15 artikel yang dimana penelitian tindakan kelas ada 8 artikel, penelitian kuantitatif terdapat 5 artikel, dan penelitian pengembangan terdapat 1 artikel. Kemudian ada juga penelitian mixed method sebanyak 1 artikel. Nah, pada hasil penelitian, hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh artikel melaporkan adanya peningkatan motivasi belajar matematika siswa setelah menerapkan model Tips Games Turnamen. Model TGT mampu membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Peningkatan motivasi ditunjukkan baik melalui persentase dan skor-skor rata-rata motivasi belajar dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, model TGT juga terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar di jenjang sekolah dasar. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Model ini mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Oleh karena itu, model TGT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan artikelnya oleh Gita Purwantini. Ini terkait dengan model pembelajaran TGT ya, sebagai salah satu pembelajaran yang efektif katanya untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa begitu. Silakan sekarang saya persilahkan kepada pemakalah-pemakalannya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan paparan presentasinya tadi atas nama Gita Purwantini. Silakan pemakalah yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Ini terkait dengan TGT, Games Turnamen. Mungkin dari pemakalah yang lainnya tidak ada yang bertanya nih. Tidak ada. Tidak ada ya. Ini masih waktunya lagi 4 menit. Oke, Aditya Nata Restiawan. Silakan Aditya untuk bertanya kepada Gita Purwantini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mohon izin untuk bertanya kepada Gita. Ini kan dari namanya ya Teams Games Turnamen. Jadi saya bayangkan bahwa di suatu kelas itu dibentuk di beberapa kelompok, kemudian diadukan ataupun
eh, saling beradu seperti di turnamen seperti itu ya. Bagaimana caranya untuk membagi teams ini dalam suatu kelas agar eh, mungkin kemampuan intelektualnya seimbang ataupun apakah ada strategi untuk membagi teams dalam suatu kelas untuk menggunakan sistem 3GT ini? Mungkin sekian Ibu. Oke, silakan pada Baik, izin Ida Purwantini untuk menjawab. baik, izin menjawab pertanyaan dari Aditya. Nah, dalam membagi teams untuk teams itu biar nanti menggunakan nilai yang sudah didapat di misalnya menggunakan nilai ulangan seperti itu. Nanti di nilai ulangan itu eh, diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, nanti dikategorikan antara ada kategori dengan kemampuan tinggi, dengan kemampuan sedang, dan dengan kemampuan rendah. Nanti di situ dikategorikan mana siswa yang memiliki kemampuan tinggi, rendah, sedang. Itu dilihat dari nilai-nilainya. Nanti setiap tim pasti ada siswa dengan kemampuan tinggi, rendah, dan sedang seperti itu. Bagaimana, Sudah Aditya? dikasih. Nah, iya. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Mungkin ini masih waktunya lagi sedikit. Saya berikan waktu lagi 2 menit barangkali untuk bertanya kepada pemakalah lainnya. Kalau sudah, saya berikan waktu kesempatan lagi 2 menit. Tidak ada ya. Sebenarnya semua artikel dari peserta ini semuanya menarik-menarik ya sebenarnya ya. Jadi kalau ada waktu yang lebih lama mungkin kita bisa bertanggung jawab bertanya jawab lebih banyak lagi. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, ini masing-masing pemakalah hanya diberikan waktu 10 menit. Jadi saya mohon maaf sehingga tidak bisa maksimal untuk mengajukan pertanyaan ataupun berdiskusi, mengajukan saran ataupun masukan dari pemakalah lainnya. Terima kasih semuanya. Dan di sini akan ada mungkin akan ada pemakalah yang terbaik barangkali di sini ya. Nanti untuk karena ini sudah selesai, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung dan ikut aktif untuk menyampaikan artikelnya, terutama untuk makalah senamanya yang di Matematika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Terima kasih dan saya persilahkan kalian untuk kembali ke room ini ya, ke room inti ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin dulu. Oke. Dek, Ibu. Ibu.